ada tugas. Kalian buka tas kalian. Kalian lihat, ternyata bukunya ketinggalan. Ketinggalan lah. Nah, pas sudah ketinggalan nih, lanjutlah kalian belajar. Bel lonceng berbunyi. Kalian mau ke kantin. Lihat kantong kalian. Ternyata uang juga ketinggalan. Nah, tapi ada satu teman kalian. Dia bilang kayak gini. Uang kamu ketinggalan. Iya, uang saya ketinggalan. Ya udah, pakai aja uang saya. Pakai aja. Nanti gantiinnya kapan-kapan aja kalau ada duit. Pakai aja dulu kalau kamu lapar. Gimana perasaan kalian? Nah, kalau senang jangan dikusutkan. Kalau kesal, kalau emosi berarti dikucurkan. Ya. Oke. Sudah? Sudah. Nah, Ibu dapat kesimpulan dari kertas ini. Rata-rata kertasnya sobek dan ada yang kusut. Berarti yang sobek siapa? Coba angkat tangannya. Nah, banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalian punya emosi tinggi. Kalian punya emosi tinggi yang tidak stabil. Benar nggak? Benar. Benar. Karena kenapa? Karena ini bentuk kertasnya sangat robek ya. Berarti ini kalian tipe orang yang kalau sudah emosi dan marah itu bisa pantul, bisa keterlaluan. Tapi tadi kan kalian nggak, ini bisa nggak dikembaliin lagi dalam bentuk semula? Jadi berarti kalian tipe orang yang kalau sedang udah besar kali ini, walaupun itu dibalik, kalian masih membekas ini. Ya Bu. Walaupun itu tadi ada perantara niat baik dari teman kalian, pasti ada kesal di dalam hati. Kayak itu perlu kami bilang. Nah, kalau kertasnya kusut, siapa yang kusut? Kusut 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kusut berarti dia walaupun dia punya tingkat emosional yang tinggi, dia masih bisa menstabilkan dan mengikuti arus. Misalnya tadi tadi kan udah kesal nih karena ada teman yang berbaik hati pinjamkan duit ke kita jadinya senang ya. Kita jadi melupakan kejadian-kejadian lain dan adalah anggap aja itu yang lalu, kita lupakan kejadian, ya kan? Berarti yang kusut dia itu mengikuti ini situasi. Kalau situasi pada saat itu bikin dia kesal, tapi situasi pada saat dia merasa aman, tidak kesal, itu dia akan melupakan kejadian yang tadi. Kalau yang tadi yang sobek-sobek ini, mereka akan membekas di hati mereka. Ya nggak, benar nggak kata Ibu? Benar kan? Ya walaupun dia masih bisa mengontrol emosi, tapi dia akan selalu ingat itu. Nah, yang bersih kertasnya mana? Hanya Amanda. Hanya Amanda yang bersih. 1. Berarti Amanda tipe orang yang bodoh amat. Sebenarnya dia bodoh amat. Nah, ini tapi kalau dia seperti ini bodoh amat, kalian jangan sepelekan hal-hal yang orang yang pendiam ketika marah. Sekali dia marah, kertasnya akan robek dan itu akan tidak sama sekali rapi ataupun dilus-lus lagi rapi, enggak, karena itu sudah terlalu emosi. Nah, Amanda ini tipe orang yang dia memendam, dia dendam, dia di hati dia tuh dikumpulkannya, makanya itu masih bersih. Tapi dia pada saat situasi yang membuat dia itu udah nggak bisa ditangani oleh dia lagi, di luar dari di luar dari perasaannya si Amanda,
Anda itu tadi, dia akan mengeluarkan semua dalam bentuk emosi tadi, dikeluarkan dia yang dikumpul-kumpulnya tadi. Kalau kalian kan satu-satu nih, emosi kalian nih, kalian keluarkan satu-satu. Tapi kalau Amanda enggak, dikumpulkannya semua yang ada emosinya di sini itu dikeluarkannya. Nah, seperti itu nggak Amanda? Benar nggak yang gue bilang? Benar ya? Benar nggak kalian sebagai teman sekelasnya? Benar? Benar. Pernah nggak Amanda gitu, emosi gitu, keluarkannya semua? Enggak. Ya, pasti pernah. Ya kan? Nah, coba kalian kan ini kan pernah emosi pastinya kan? Apa sih manfaat emosi itu kalau ibu mau lihat, mau tahu? Manfaat emosi apa? Kenapa kalian harus emosi gitu? Kenapa? Ada nggak manfaatnya? Nggak ada kan? Itu akan membuat apa? Membuat mental dan mood kita nggak baik. Kalau kita lagi emosi, ekspresi kita gimana? Ekspresi kita gimana? Muram kan? Marah kan? Alhasil nanti orang-orang di sekeliling kita yang kena imbas. Ya nggak? Ya. Itu dia. Emosi ini memang dia dari dalam diri kita nggak nampak, tapi karena dia di dalam, dia akan kelihatan dari bentuk wajah kita, dalam wajah kita. Kalau kita senang kan kita juga kelihatan kan, kita happy, gerakan kita gimana, senang ke teman-teman, tertawa. Kalau kita sedih pasti ekspresi kita pasti murung kan. Kamu ekspresi kamu sedih tapi pasti itu akan kelihatan dari ekspresinya. Jadi kan ibu mau nanya juga, kalian waktu kalian emosi itu kalian bagaimana ininya mengendalikannya? Dengan cara apa? Ini kalian marah nih di rumah nih, apa di sana? Banting-banting meja, banting pintu, minta duit sama orang tuanya, dibanting pintu gak dikasih. Nah, kayak mana kamu cara menangani? Gimana? Pasti kamu pergi dulu kan ke suatu tempat diam kamu kan, ya? Pasti kamu kesal nangis kamu, ya? Ya. Setiap orang menangani emosinya itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara menarik nafas, ada dengan cara menghindari objeknya, atau lebih baik dia pergi kan daripada mengeluarkan kata-kata kasar ya. Itu kayak ibu tuh. Ibu kalau kesal, ibu selalu menghindari orang yang membuat ibu kesal. Jadi ibu dia jauh. Jangan tunjukkan wajahnya ibu. Kalau sudah reda baru bisa ibu. Seperti itu ibu. Nah, jadi kita itu harus bisa mengontrol emosi. Gimana coba ada yang bisa jawab? Siapa yang sering menggunakan teknik untuk mengontrol emosinya di rumah? Ada? Nah, coba kalian ikuti teknik itu ya. Kalian besok kalau emosi, kalian diam dulu. Diam, tenang, tarik nafas. Tarik nafas lagi. Jangan aja lawan bicara kalian dulu yang membuat kalian marah. Dan ngertilah kalian gimana. Ibu selalu kayak gitu. Tahu kalian mau tahu tantangan kalian. Kalau misalnya kan setiap orang kan tantangan beda-beda. Ada yang pengen ninju nih. Misalnya kamu mau ninju, apa? Kesel kan? Tahan itu, tahan. Kamu harus bisa menahannya. Harus bisa melawan rasa kesal kamu dengan mengepalkan tangan. Nah, kalau misalnya kertas ini tadi yang udah robek-robek ini atau kusut, bisa diulangi lagi hari ini dan cerita ibu yang ibu kasih tahu tadi. Kalau bisa diulang, kalian mau apakan kertas tadi? Mau apakan kertas?